Kalau kemarin kita membahas huruf alifnya, sekarang huruf hamzahnya. Masih di halaman yang sama ya. Tip huruf hamzah. Nah, di halaman 24 ini semuanya milik huruf hamzah. Semuanya milik huruf hamzah. Di halaman 24 semuanya milik huruf hamzah. Sifatnya milik huruf hamzah. Karakter yang atas ini milik huruf hamzah. Kemudian latihan fasohanya pun dia milik huruf hamzah. Kita membahas tempatnya dulu, membahas tempatnya terlebih dahulu. Di mana tempatnya huruf hamzah itu? Ya, huruf hamzah dia secara umum itu berada di tenggorokan. Mana tenggorokan ini di sini? Tenggorokan secara umumnya. Berat gambarnya seperti ini, Bu. Ya, ini satu jalur. Dalam satu jalur ini ditempati oleh 3 terminal. Ya, ini jalur bis misalnya ditempati oleh 3 terminal. Dalam satu terminalnya ditempati 2 bis. Ini 2 bis. Bis yang pertama hamzah dan ha. Tempatnya adalah di aqsa. Aqsal halqi. Aqsa. Kemudian bis yang kedua adalah huruf ain dan juga huruf ha. Tempatnya di wasal, di tengah tenggorokan. Kemudian bis yang ketiga, terminal yang ketiga ditempati 2 bis, yakni ghain dan kha. Tempatnya di mana? Adna. Ya. Jadi ada satu jalur ini namanya tenggorokan. Satu jalur ini namanya tenggorokan. Tenggorokan ini ditempati 6 bis, ditempati 6 bis. Dari 6 bis tersebut dipisahkan ke dalam 3 terminal. Terminal yang pertama namanya aqsal halqi, ditempati oleh 2 bis, yakni hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Terminal yang kedua yakni huruf ain dan huruf ha. Nama terminalnya wastul halqi. Kemudian terminal yang ketiga ditempati oleh 2 bis juga, huruf ghain dan huruf kha. Nama terminalnya adnal halqi. Dan kita malam hari ini membahas bis yang pertama, yakni hamzah. Bis yang pertama kita bahas namanya hamzah. Jadi tempat secara umumnya dia berada di tenggorokan ini. Umumnya berada di tenggorokan. Terminalnya mana? Ini. Terminalnya mana ini? Khusus di sini, dan ini terperinci. Terperinci. Misalnya seperti ini ya. Mau kemana, Bu? Mau ke jalur bis tenggorokan namanya. Jalur bis yang namanya al-halqu. Saya mau cari bis yang namanya hamzah. Berarti sama kondekturnya dicarikan di terminal aqsal halqi. Kemudian sama supirnya diberitahukan, Bu, bisnya parkirnya di sana. Ini secara terperincinya di sini. Berarti di sini ada titik yang sangat khusus sekali, yakni berada di 2 pita suara. Ya, ini tempatnya. Tempatnya ada di pangkal. Kalau pembagian tenggorokan itu tempatnya di sini pangkalnya, Bu. Di sini pangkal, di sini tengah, di sini ujung. Pangkal, tengah, ujung. Coba ulangi, Bu. Pangkal, tengah, ujung. Baik ya. Yang pangkal ditempati berapa huruf, Bu? 2. Huruf apa saja? Hamzah dan ha. Kemudian terminal yang kedua ain dan ha. Nama terminalnya apa, Bu? Wastul halqi. Kemudian terminal yang ketiga ghain dan kha. Nama terminalnya adalah halqi. Ya, pada malam hari ini khusus kita membahas satu huruf ini, namanya huruf hamzah. Jadi rinciannya seperti ini. Rinciannya seperti ini. Misal, Ibu, ini spidol. Saya minta Ibu antarkan ke Banyumanik. Kira-kira Ibu sampai Banyumanik gak?
ke rumah saya Banyumanik misalnya. Rumah saya Banyumanik, ibu saya minta antarkan ke Banyumanik, kira-kira sampai ke rumah saya atau belum? Belum. Kenapa? Karena Banyumanik itu luas, maka butuh dirinci. Nah, Banyumanik itu kita baru sampai sini. Ya, Banyumanik itu Semarang misalnya, Semarang di sini. Atau biasanya orang kalau lagi perjalanan itu, Pak rumahnya mana? Semarang kan gitu. Ya kan? Ya, Pak, dalamnya pun di Semarang, Semarangnya pun di Banyumanik, Banyumaniknya pun di Karangrejo misalnya. Nah, ini tempat yang sangat spesifik. Jadi, ketika kita mengantar sesuatu ke Banyumanik dan tahu alamat pastinya, mesti akan sampai. Kalau diantarkan hanya ke Banyumanik saja, berarti baru sampai sini saja. Belum tahu tempat khususnya di mana, belum tahu tempat spesifiknya berada di mana, sehingga spidol ini tidak akan sampai. Nah, fungsinya kita mempelajari makharijul huruf itu agar tujuannya bacaan kita yang keluar itu sesuai dengan tempat yang ada, sehingga tidak sampai salah di dalam membacanya. Seperti itu. Difahami Bu, Bapak? Itu bacaannya apa? Yang mana? Yang terperinci. Min taqatu al-autari sautiyah. Mintokotu al-autari sautiyah. Iya. Ya, berada di area 2 pita suara atau area 2 senar pita suara boleh. Saya lupa membawa bukunya. Saya punya buku yang dari Syekh Aiman itu, ada gambar pita suaranya yang bekerja. Saya lupa bawa buku. Insyaallah besok pertemuan berikutnya saya bawakan. Tadi saya sudah angan-angan tapi lupa. Ini secara terperincinya ya. Baik. Jadi ketika kita mengucapkan huruf hamzah, tempatnya berada di sini. Tempatnya berada di sini secara rincinya. Terus huruf hamzah ini selain memiliki tempat yang khusus, dia juga memiliki sifat. Beda dengan huruf alif. Kalau huruf alif tidak memiliki sifat, dikarenakan makhrajnya adalah muqaddar. Muqaddar itu tidak terdeteksi di mana tempatnya. Sedangkan huruf selain alif namanya makhraj muhaqqaq, tempatnya sudah terdeteksi. Seperti halnya hamzah, tempatnya sudah terdeteksi berada di pangkal tenggorokan. Lebih khusus lagi di pangkal tenggorokan dan lebih terperinci lagi berada di ini ya, 2 pita suara, 2 pita suara. Huruf hamzah. Nah, sekarang saya tanya dulu ke jamaah, yang betul tuh hamzah atau hamyah? Hamzah atau hamyah? Ada yang mengucapkan hamyah loh. Huruf apa nih? Hamyah. Ada. Kita belajar makhraj mengucapkan huruf hamzah hamyah. Kira-kira keliru apa tidak, Bu? Keliru ya. Hamzah. Hurufnya hamzah. Biasanya Pak Hamzah ini kalau disematkan kepada orang itu Pak Hamyah jadi. Mana Bu? Kerumihan Pak Hamyah. Hamyah. Hamzah. Ya, huruf tersebut dari segi tempatnya bisa dipahami Bu. Tempatnya huruf alif huruf hamzah ini bisa difahami? Bisa. Taib. Sekarang kita masuk ke dalilnya. Dalilnya berada di kitab Matan Jazari. Apa dalilnya? Apa sandarannya? Kok bisa dikatakan huruf hamzah sedemikian adanya? Karena Imam Jazari mengatakan thumma li aqsal halqi hamzun ha. Kemudian pangkal lidah itu ditempati oleh 2 huruf, yakni hamzah dan ha. Itu tempatnya huruf hamzah menurut Imam Ibnul Jazari. Kemudian huruf hamzah ini memiliki 5 sifat. Yang pertama, sifat huruf hamzah yang pertama jahar. Dia tidak boleh mengeluarkan nafas atau mengalirkan nafas ketika mengucapkan huruf tersebut. Contohnya, tidak boleh membaca aku. Nah, itu Bang Roma ya. Aku.
Itu Bang Roma salah sifat loh. Harusnya A biasa. Aku bukan aku. Aku di sini ani. Nah, itu kurang pas sifatnya. Kemudian yang kedua, syiddah. Selain dia tidak boleh mengalir nafasnya, dia juga tidak boleh mengalir suaranya. Kemudian yang ketiga, istifal, posisi pangkal lidahnya rendah. Kita bisa cek di gambar di samping kanan di gambarnya, posisi pangkal lidahnya berada rendah ya, rendah. Dan dalam posisi istirahat dia, relax lidahnya. A. Coba ibu-ibu sambil dirasakan ya, kita mengucapkan A. Kira-kira pangkal lidahnya itu tegang, kaku, atau santai saja? Coba silakan. Posisi lidahnya tegang apa relax? Relax. Itu berarti menunjukkan sifatnya istifal, rendah pangkal lidahnya. Dan tidak boleh membaca huruf hamzah kaku. O itu menunjukkan bahwa lidahnya menegang. O, A ya, biasa A. Kemudian yang keempat sifatnya adalah infitah, terbuka aula tengah lidahnya, jarak antara lidah dengan langit-langit terbentang, maka dikatakan terbuka. Di gambar itu ya Bu, di gambar. Kemudian huruf hamzah yang kelima disifati dengan sifat ismat, jauh dari tempat keluar atau sulit di dalam pengucapan. Kalau saya biasa mensifati kata sifat dengan sulit di dalam pengucapan. Kenapa huruf hamzah itu dikatakan sulit di dalam pengucapan? Karena ketika hamzah itu dipanggil, malah huruf yang lain yang disebutkan. Ya, sering tertukar. Mana hamzah, mana ain. Mana hamzah, mana ain. Contohnya banyak orang yang baca di latihan ayat yang kedua, wa idza syi'na itu salah. Itu berarti bukan hamzah melainkan ain. Dan terkadang huruf hamzah ini disebutkan sedangkan orangnya tidak ada. Di mana Bu? Huruf hamzah ini sering disebutkan padahal dia tidak ada di situ. Di mana tempatnya? Ustaz? Di mana? Arin? Huruf hamzah sering disebutkan padahal dia tidak berada di situ. Di Quran surah Al-Ikhlas misalnya, contohnya Qul huwallahu ahad. Itu huruf hamzah disebutkan padahal orangnya nggak ada di sana. Maka dari situ kenapa kita memahami hakikat sukunnya terlebih dahulu. Dikarenakan sudah saya sampaikan, kalau kita tidak paham bunyi sukun, bisa jadi menambah huruf atau menghilangkan huruf. Maka kita harus pahami huruf-huruf yang sukun. Contoh. Sebelum saya sampaikan bagaimana sukunnya hamzah, kalau kita mendapati kalimat seperti ini misalnya, nah ini harus dibaca sukun nih, baksa, tapi diwakaf menjadi seperti apa? Coba, yang pegang mic coba tadi siapa? Pegang mic. Silahkan Ibu yang pegang mic Bu. Coba bagaimana cara baca seperti itu? Nggak kelihatan. Tape, jenengan pilih saja. Pilih di antara tiga. Satu, apabila kita menemukan kalimat seperti itu, apakah cara membacanya seperti ini? Satu, ba'as. Satu. Dua, ba. Atau tiga, ba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Ibu-ibu sepakat 3 atau 1, 2, 3? Yang penting tidak golput ya. Pilih. 1, 2, 3. Saya ulangi lagi. 1, ba'as. 1. 2, ba. 3, ba.
Ba. 1, 2, 3. 3. Bapak-bapak? 3. Sip. Kenapa? Karena bunyi hamzah sukun itu seperti ini saja. Gak ada suara. Hamzah sukun tanpa ada suara, tapi ada yang bekerja. Yang bekerja siapa, Bu? Pita suaranya. Jadi ketika kita membaca hamzah sukun pada kalimat itu, dua pita suara kita itu nutup. Ba. Coba praktekkan dan rasakan. Ba. Nutup gak? Bagaimana kita tahu bahwa itu menutup? Kita paksa untuk keluarkan suara lagi, bisa nggak? Ba. Ada suara nggak? Bisa. Itu menunjukkan bahwa huruf hamzah sukun ketika diucapkan itu dua pita suaranya nutup. Ba. Kemudian kita tambahkan huruf hamzah di depannya. Ba, a, ba, a, ba, a. Setelah ba nutup, begitu ada hamzah yang berharokat fathah, dia terpisah. Ba, a, ba, a. Seperti itu ya. Coba praktekkan, Bu. Ba, a, ba, a. Ibu rasakan di sini itu buka nutup apa tidak? Sekali lagi rasakan. Ba, a, ba, a. Coba ibu rasakan, Bu. Ada yang buka nutup? Itulah tempatnya huruf hamzah. Tempatnya huruf hamzah. Jadi kalau ada huruf selain huruf hamzah, kok berhentinya di tempatnya huruf hamzah? Kira-kira sudah menambah huruf apa belum? Nambah huruf. Contohnya nih, harusnya kata ba itu, ini ya, ba, berhenti di huruf di pangkal tenggorokan, di pita suara. Kalau sampai kita membaca huruf ini dal misalnya, dal sukun, kemudian terdengar ada tambahan huruf hamzah, maka dia salah ya. Contohnya ba sama de. Ibu tugasnya merasakan apakah ketika mengucapkan ba dan de berhentinya di tempat yang sama. Jika berhentinya di tempat sama, maka yang ini salah. Satu ya, ba, coba. De. Ya. Berhentinya di tempat yang sama apa tidak? Berhenti di tempat yang sama. Artinya seolah-olah kita membaca ada huruf tambahan huruf hamzah di situ. Maka tidak boleh ada orangnya nggak kelihatan tapi dipanggil. De, kul huwallahu ahad. Salah. Bagaimana yang benar? Kul huwallahu ahad. De, bukan de. De dengan de beda sama? Beda ya. Jadi tidak boleh mengucapkan huruf hamzah di tempat yang bukan miliknya huruf hamzah. Contohnya di huruf-huruf qalqalah. Huruf-huruf qalqalah itu berisiko biasanya menambah huruf hamzah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Itu. Betul? Pernah mendengar seperti ini, Bu? Pernah, ya. Jadi hindari, karena nggak boleh menambah huruf itu termasuk kesalahan yang jelas. Hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram. Sampai menambah huruf haram, mengurangi huruf pun haram. Maka kita penting sekali memahami bagaimana bunyi huruf ketika dalam keadaan sukun, tenang, sakinah, tenang. Itu ya huruf hamzah yang sukun. Coba kita perhatikan huruf hamzah yang sukun. Gini saja, nggak ada suara, nggak ada nafas. Silakan. Iya, itu ya. Hamzah sukunnya seperti itu. Ketika di dalam kalimat ba, hanya sini saja. Ba, 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 ba. Silakan, Bu. 1, 2, 3. Ba. Sip lagi. Ba. Sip. Alhamdulillah. Baik. Itu ya. Hati-hati jangan sampai huruf tersebut tertukar dengan huruf yang lain. Harusnya ba menjadi ba, ba menjadi ba. Salah. Harusnya kita beli bakwan jadi bakwan. Kata penjualnya lebay. Bang beli bakwan bukan bakwan. Nah itu ya. Dari tempat dan sifat difahami atau bingung. Kalau bingung ya alhamdulillah. Kalau paham ya alhamdulillah.
Sudah bisa dipahami? Tempatnya di mana ketika mengucapkan huruf tersebut dan sifatnya apa saja. Jadi tidak boleh mengucapkan hamzah itu mengalir nafasnya. Tidak. A saja. A. Aku bukan aku. Aku bukan aku, bukan aku. Seperti itu ya. Coba aku gitu, Bu. Yang betul aku apa? Aku. Iya kan? Nanti ibu pulang ke rumah, bapak aku. Kaget suaminya.